Aku takut. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Serta kabar persiapan Fadlun Faisal membuat laporan, Helwa Bahmit justru beraksi semakin menjadi-jadi. Kita cuma minta perlindungan, kita minta tanggung jawab. Kita cuma minta keadilan. Dia nggak punya hati nurani. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Dia kasih hancur hidup anak saya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali kita bakal mendengar klarifikasi dari Habib Bahar setelah kita membahas dari pihak istri kedua dan istri pertama. Nah, sekarang suaminya nih, Habib Bahar. Karena aku menemukan salah satu konten yang menarik, yaitu dari Cumi Cumi. Gimana sih klarifikasi Habib Bahar, mengakui atau tidaknya dia hanya main-main dengan istri keduanya? Karena dari pengakuan istri keduanya, dia tidak terurus ya. Yuk kita dengerin dari Cumi Cumi guys. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe yang di bawah. Karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia guys, klarifikasi Habib Bahar usai Halwa istri Siri mengaku dibohongi. Zanzabela bongkar ini. Klarifikasi ya. Ya, coba kita dengerin guys. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Gitu. Dia kasih hancur hidup anak saya. Dikasih hancur. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam. Begitu, dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Ini udah kita baca kemarin janji-janji manis ya. Polemik rumah tangga Habib Bahar bin Smith belakangan ini memang berhasil menuai sorotan tajam dari segala penjuru. Bermula dari tudingan-tudingan miring yang dituturkan Helwa Bahmit selaku wanita yang mengaku sebagai istri siri Habib Bahar. Bola panas konflik kini bergulir semakin liar. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Fadlun Faisal Balgoits sedang berancang-ancang menyeret Helwa Bahmit ke jalur hukum lewat laporan polisi atas dugaan penyebaran fitnah. Dan di tengah panasnya konflik, Habib Bahar bin Smith akhirnya muncul juga ke sosial media dengan membagikan video klarifikasi. Walau tidak secara gamblang memberi tanggapan, namun dari ucapan yang ia tuturkan, publik menilai bahwa video ini merupakan klarifikasi Habib Bahar atas semua tudingan yang kadung tersebar. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Wah, makin kecintaan nggak tuh istrinya si Fadlun ya? Namanya mirip saya ya, Fadlun. Alih-alih gentar dengan keputusan Habib Bahar yang akhirnya memilih muncul, serta kabar persiapan Fadlun Faisal membuat laporan, Helwa Bahmit justru beraksi semakin menjadi-jadi. Seolah belum puas menumpahkan keluh kesah lewat sederet unggahan media sosial, kali ini wanita kelahiran tahun 2003 itu kembali buka suara ketika duduk bersama dokter kecantikan Richard Lee. Dan dalam kesempatan itu, Helwa Bahmit yang didampingi sang ibunda, Hairiah Al-Katiri, kembali menekankan soal dugaan penelantaran yang disebut-sebut ia dapatkan selama menjalani rumah tangga dengan Habib Bahar. Lantas seperti apa cerita Helwa Bahmit? Serta benarkah pula ia sempat meminta pertolongan dari keluarga Habib Bahar? Aku sempat WA sama saudara-saudaranya, aku bilang tolong kalian coba lihat saudara kalian ini kenapa anak saya dibuat begini, aku kecil gini-gini. Mereka nggak coba mereka lepas tangan. Kita cuma minta perlindungan, kita minta tanggung jawab. Kita cuma minta keadilan. Dia nggak punya hati nurani. Lahiran pun dia kirim memakai oksigen itu kan, dia bilang dia lagi sakit. Aku terima aja, mau dia bohong itu rahasia Allah. Tapi aku bilang ke dia, kamu datang, ini istri kamu mau melahirkan. Aku sempat videoin. Tapi bentar, kan dia Habib Bahar ini ngirimin foto aku lagi sakit dengan masker. Kan ada nih zaman sekarang namanya fitur video call ya.
Aduh, emang jangan terlalu percaya ya guys sama omongan buaya ini ya. Helwa jalan-jalan sakit perut di rumah sakit itu, aku ngantar Helwa jalan-jalan pakai infus itu. Dia nggak respon, bilang kesian atau apa, nggak ada rasa ibanya sama Helwa. Terus aku bilang, kau nggak datang, istri kamu mau lahiran. Kalau sampai lahir siapa yang mau azan, mau orang lain yang azan atau kau? Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama Ini dibantah sama pihak Zanzabella. istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Terus kita keluar dari rumah waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 20 lebih. Iya, kita berdua jual semua yang ada di rumah itu. Perabot rumah. Kenapa? Karena kita mau makan, minum, dapat duit dari mana? Mau beli susunya Dede. Oh, nggak dikasih biaya juga? Kita berdua nggak ada yang bantu kita, nggak ada satupun yang mau lihat kita. Kita nggak tahu mau ke siapa. Untung kita masih punya Umi yang bisa lihat kita. Sampai makan aja nasi siram teh manis. Aku video kirim ke dia, dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari. Buaya banget itu. Si ini udah sedih nih ya makan pakai teh. Malah si Bahar ini jual kesedihan lagi ya teman-teman. Dia di sini udah nggak makan 3 hari, lebih menyakitkan mana? Beda, istrimu sedang mengandung. Dia balas itu. Lebih lanjut, Helwa Bahmit turut membagikan pula soal kisah kejadian awal pertemuannya dengan Habib Bahar bin Smith hingga akhirnya memilih untuk menghabiskan hidup bersama. Helwa menuturkan bahwa pada awalnya Habib Bahar tertarik untuk mencarikan jodoh untuknya. Namun lama-kelamaan, usai menjalin komunikasi cukup intens, Habib Bahar justru tertarik dengan Helwa dan memutuskan untuk mengajaknya menikah siri. Sebuah tawaran yang sempat ditolak sebanyak 3 kali oleh Helwa. Namun entah bagaimana, hati Helwa berubah dengan sendirinya dan langsung menerima tawaran Habib Bahar. Hal itulah yang kini membuat Helwa melempar tudingan hipnotis kepada sang pendakwah. Di situ pun aku tolak ber3 kali, tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah, aku masih belum terlalu dewasa, aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Gitu. Manis sekali tuh janjinya ya. Ternyatanya semuanya bohong. Manis. Oke, apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau, kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa sepeser pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya, Suka. tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba langsung suka sama dia. Tiba-tiba kamu terima? Iya, terima. Kamu terima lamarannya? Iya. Di Surabaya itu ya berarti ya? Iya, Apa nih? Dan Bunda senang? iya, aku juga senang. Oke. Ada apa nih sebenarnya teman-teman? Kok bisa tiba-tiba jadi suka gitu kan? Sangat janggal ya. Selain dari mulut Helwa, pengakuan-pengakuan juga keluar dari hati sang ibunda. Ya, kepada Dr. Richard Lee, wanita bernama lengkap Hairiah Akatiri itu lantas menjelaskan apa alasan dibalik kemunculan mereka yang dengan tegas menuntut keadilan dan tanggung jawab dari Habib Bahar bin Smith. Lantas mungkinkah layaknya Fadlun Faisal,
pihak, Hewa Bahmit juga berencana menyeret Habib Bahar ke ranah pidana, serta bagaimana pula luapan kekecewaan Ibunda Helwa terhadap ini semua. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Gak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, gak mau aku. Aku lihat aja, Amit-amit gak tuh? aku takut. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau mau diviralin Biar mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Dia karena nikah sama gini, aku nih. kalau nggak kayak gini nanti merembet lagi perempuan-perempuan lain yang nanti Perempuan lain yang menjadi korban. lagi. Biar yang kemarin itu waktu Helwa masih hamil muda itu kan saya pernah berpikir kan gini, Helwa mungkin Habib Bahar ini udah sampai ke kau ini yang nanti dia terbuka kedoknya, karena perempuan yang lain itu kan nggak berani. Mereka mungkin takut juga kan, memang kita juga takut. Cuma mau gimana kalau kita nggak gini, nanti kita diginin terus. Dan kita akan tunduk-tunduk terus takut sama dia dengan seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu, jadi otomatis kita harus bangkit dan harus kuat semangat untuk menuju ke kau punya mimpi-mimpi yang ada tuh, jangan sampai dia korbankan kita seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu. Tapi yang perlu ingat, jangan di media sosial, nggak baik. Makanya wa'asyiru bil ma'ruf, musyawarah dalam kebaikan ini penting sekali. Komunikasi, ya, yaitu perlu adanya kekeluargaan, empat mata, maunya apa, jalan keluarnya, ya, sehingga akhirnya timbul pada saat ini meluap di media sosial yang kita inginkan, dan akhirnya Ini minta diskusi, tapi secara diskusi aja udah kelihatan banget HBS ini susah gitu dikomunikasin, dihubungin gitu. Bahkan baru-baru ini dia mengeluarkan pernyataan, istri pertamaku yang paling aku cintai. Itulah omongan luar biasa dia. Itu kan ya mau gak mau lewat jalur media sosial biar tersadarkan. Parah kali. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen ya. Telah aku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain ngacak-ngacak perasaan, hati, kehidupan, keperawanan anak gadis orang. Ya enak bener diperawanin demi kenikmatan ya. Daripada orang yang garap, mendingan lu yang garap. Berarti ini orang sebenarnya penjahat kelamin. Oke. Tapi sok-sokan nikahin tapi nggak tanggung jawab. Nikah jangan main-main ya. Ini habib-habiban nih manusia. Tapi sebenarnya ini iblis ini. Iblis ngaku-ngaku cucu nabi. Nabi itu dari ribuan tahun yang lalu ya. Lu tahu dari mana kalau lu ada tetesan nabi ha? Sekarang stop deh di negara Indonesia ini main habib-habiban, gus-gusan ataupun yang lainnya bla 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 yang mengatasnamakan agama Islam. No. Jangan percaya. Kelakuannya aja nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama Islam, khususnya di ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jauh banget. Dihimbau untuk para lawyer seluruh Indonesia, coba bantu nih pasal untuk perlindungan perempuan ya, perlindungan perempuan buat The Helwa. Coba turun kemanusiaannya, jangan sampai diacak-acak sama laki-laki modelan macem si habib-habiban palsu ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan The Helwa cepat selesai masalahnya. Orang yang kayak mereka itu yang mengaku habib-habiban, udahlah jangan ada lagi di Indonesia ini. Itu bullshit. Ya inilah akhirnya apa, oknum-oknum kayak gini teman-teman ya, oknum-oknum kayak gini. Jadi ya mau nggak mau merusak agama itu sendiri gitu. Apalagi dia menggelar nama Habib ya. Kalau di Islam tuh bagus itu Habib itu ya. Tapi ya kayak gini nih. Cukup sebut Pak Bahar dan Mas Elham.
That's it, enough, nggak perlu ada tambahan apapun. Gue tuh nggak sampai hati buat nyebutin kata Gus ataupun kata Habib di depan nama mereka. Karena menurut gue panggilan itu cuma layak untuk dikasih sama seorang pendidik, seorang guru yang salih, baik, pintar, dan layak buat jadi panutan. Menurut gue ketika panggilan-panggilan kehormatan itu masih kita kasih untuk orang-orang yang kontroversial, apa kita nggak berpikir bagaimana keadaan korban yang udah dizalimin sama mereka? Ya gimana, setuju nggak kalau Habib Bahar kita panggil Bahar ya, Pak Bahar kali ini? Kalau nggak Mas Bahar gitu kan? Atau Kang Bahar? Kita lihat komentar-komentar ya. Habib tetap Habib, kalaupun ada kesalahannya, yang kita kritik kelakuannya, bukan menjelekan Habibnya. Ya, aku no comment ya teman-teman masalah ini, karena aku juga kurang paham dalam arti sini. Tapi balik lagi, ini Kang Bahar. Udahlah, mengakui dan perbaiki semua masalah ini gitu kan. Kita ya sebagai netizen mau lihat kalian berdamai gitu. Kalau emang punya istri 2, lakukanlah secara adil teman-teman ya. Kita kan pengennya seperti itu. Ya udah, aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan ataupun ada kesalahan informasi. Dan sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.